Bab 941. Bisa tidak menegurku dengan lebih lembut. Gita melihat Audrey Han akan pergi, tiba-tiba saja dia gelisah, segera dia menariknya. Jangan pergi, jangan pergi. Ada apa? Audrey Han tersenyum melihatnya, bukankah kamu mengatakan kalau kamu masih takut padanya? Aku tadi masih berpikir, jika kamu tidak ingin pergi, kalau begitu aku akan mencari temanku untuk menemani kakakku. Temanku itu juga seorang perempuan, mungkin dia bisa jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat kakakku. Mendengar hal tersebut, wajah Gita terlihat sangat sedih. Dasar Audrey Han jahat, kamu jelas-jelas mengetahui kalau kesempatanku sangat tipis. Jika masih tambah seorang, bukankah tidak akan ada kesempatan lagi yang tersisa untukku? Jadi kamu sebenarnya mau pergi atau tidak? Pergi. Gita kemudian mengangguk, dia menggertakkan giginya, tentu saja harus pergi. Meskipun takut dia juga harus pergi, benar yang dikatakan oleh Audrey Han, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dua orang bisa bersama. Memikirkan hal tersebut dia langsung bersemangat, tadi pasti otaknya tidak bisa berpikir jernih makanya dia menolaknya, sekarang jika dipikir-pikir. Meskipun nanti Audrey Han akan memarahinya, setidaknya dia tidak akan menyesal. Tetapi kamu tunggu sebentar, sekarang aku tidak bisa pergi, aku harus berdandan terlebih dahulu, mengganti bajuku. Karena pria tidak ada di sana, dia pun sangat santai, sekarang dia baru sadar kalau pakaiannya benar-benar sangat sederhana, dan kombinasinya juga sangat buruk. Ketika Audrey Han melihatnya, baiklah, kalau begitu cepat sedikit, jika nanti kakakku menunggu terlalu lama dia pergi sendiri, aku tidak bisa menghentikannya. Baik. Gita bergegas membuka kopernya dan mengganti baju. Sementara Audrey Han menunggunya di luar, setelah hampir 10 menit, Gita keluar, ketika melihatnya mata Audrey Han membesar. Kamu tidak salah bukan? Mulut Gita tertutup rapat, aku tidak memiliki baju lain, oleh karena itu. Sesaat Audrey Han kehilangan kata-kata, apa kamu tahu betapa dinginnya cuacanya? Kamu mau keluar dengan pakaian seperti ini, apa kamu ingin mati kedinginan? Bibirnya manyun, Gita kemudian menjelaskan, aku tentu tahu kalau cuacanya sangat dingin, tetapi kamu juga tahu kesempatan untuk bisa berduaan ini sangat jarang ada. Aku harus berusaha memperlihatkan kecantikanku di hadapan kakakmu. Jika aku berpakaian seperti sebuah bola, kakakmu akan semakin tidak tertarik kepadaku. Audrey Han, kamu benar-benar sudah memikirkannya dengan matang. Mungkin kamu akan kena flu, kemudian demam. Sampai di sana, Audrey Han kemudian mengerutkan dahinya, tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan kamu berpakaian seperti ini keluar. Kamu tunggu aku di sini, aku akan pergi mengambilkan jaket untukmu. Jangan. Gita kemudian menghentikannya, aku mohon padamu Audrey Han, biarkan aku pergi seperti ini, aku memakai penghangat di tubuhku, tidak dingin. Audrey Han. Terakhir, Audrey Han pun tidak menghentikannya lagi. Setelah Gita pergi, dia berjalan masuk ke dalam kamar, dia melihat koper yang berantakan setelah dibongkar oleh Gita. Beginikah perasaan ketika menyukai seseorang? Melihat sahabatnya hampir kehilangan diri sendiri karena mencintai seseorang, Audrey Han tentu tidak bisa menahan diri merasa kasihan dan tidak adil untuknya. Audrey Han kemudian menghela napas. Jika bisa, dia benar-benar berharap kalau Gita tidak jatuh cinta pada Audrey Han. Siapapun yang disukainya tidak masalah, mengapa harus menyukai Audrey Han? Waktu itu Sekretaris Su menyukai kakaknya untuk waktu yang sangat lama, wanita itu juga selalu menemani kakaknya, dengan harapan Audrey Han akan menyukainya, tetapi terakhir. Karena dipaksa oleh keluarganya dia pun tidak sanggup bertahan dan menikah. Bagaimana pula dengan sekarang? Ganti dengan Gita. Berapa lama Gita sanggup bertahan? Tidak mungkin dia seperti Siska Su juga, terus bertahan sampai tidak sanggup lagi. Kakaknya benar-benar membuatnya pusing, mengapa rasanya Audrey Han tidak ada bedanya dengan makhluk berdarah dingin. Dia mengatakan kakaknya sebagai makhluk berdarah dingin,
Tapi kakaknya malah bersikap sangat baik dengannya, benar-benar sulit mengatakannya. Di sisi lain, Gita mengikuti Andri Han keluar. Setelah pintu ditutup, mereka masuk ke dalam lift. Keluar dari lift, tatapan mata Andri Han tidak berhenti di tubuh Gita. Gita merasa sedikit kecewa, demi dirinya dia sudah memakai pakaian setipis ini. Pada akhirnya pria itu malah seperti tidak melihatnya. Memikirkannya membuat hatinya terasa pedih, tetapi segera kepedihan di dalam hatinya itu menghilang dengan cepat. Karena selanjutnya momen kebersamaan mereka akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama, nanti pria itu pasti akan melihatnya. Memikirkan hal tersebut, hati Gita segera pulih kembali. Gita kemudian menarik kerahnya. Di dalam hati dia berpikir kalau Audrey Han tadi mengatakan musim dingin di tempat ini sangat dingin, mengapa ketika dia berjalan sampai di sini dia masih sanggup bertahan? Sepertinya sepanjang perjalanan dia tidak akan menderita kedinginan. Pemikiran ini sepertinya berakhir ketika dia berjalan keluar dari lingkungan ini. Tadi ketika berjalan keluar dari lift, di belakang sana ada sebuah dinding yang sangat tebal. Sekarang setelah keluar dari gedung, angin dingin yang menusuk ke dalam tulang berhembus dari 8 arah, menembus baju dan sampai menyentuh permukaan kulitnya. Ya ampun Tuhan! 3 perkataan itu langsung muncul di dalam benak Gita. Ini benar-benar sangat dingin. Jelas-jelas tadi ketika di dalam gedung cuacanya masih bisa diterima bukan? Mengapa setelah keluar dari lingkungan ini semuanya berubah menjadi seperti ini? Gita langsung kedinginan sampai giginya gemetar, dia sampai hampir tidak bisa berjalan. Tetapi Andri Han yang berada di depan tidak menunggunya. Gita kemudian melihat punggung pria tersebut. Ingin sekali dia mengatakan pada pria tersebut kalau dia ingin kembali dan memakai beberapa potong pakaian lagi, tetapi setelah mulutnya terbuka tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Jika dia berbicara, Andri Han tentu akan menganggapnya sangat merepotkan. Setelah itu Andri Han akan memintanya untuk pulang dan tidak perlu menemaninya. Lebih baik ditahan saja, lagi pula membeli baju juga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia juga tidak mungkin berubah menjadi es karenanya, paling-paling dia kena flu dan demam, nanti dia akan mandi air hangat. Memikirkan hal tersebut, Gita menggertakkan giginya dan berjalan maju, mengikuti langkah Andri Han. Setelah berjalan untuk waktu yang cukup lama, Andri Han menyadari kalau langkah kaki yang tadi masih terdengar di sebelahnya sudah menghilang. Ketika dia hendak berhenti untuk memeriksa, dia mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya. Andri Han pun tidak jadi berhenti, dia meneruskan langkahnya. Gita berjalan beberapa langkah di belakangnya, dia tidak berada di sampingnya, karena dia tidak berhasil mengejarnya. Langkah pria itu sangat lebar, setelah itu juga sangat cepat, dia berlari kecil baru bisa mengecilkan jarak yang ada di antara mereka. Dingin sekali, benar-benar sangat dingin. Mengapa Andri Han tidak berbalik dan melihatnya? Hanya perlu berbalik sebentar. Jika tidak, dandanannya semuanya menjadi sia-sia belaka bukan? Apa kamu tahu mengapa aku memanggilmu keluar? Tiba-tiba saja, suara dingin Andri Han terdengar dan dibawa oleh angin. Gita tertegun, dia segera berlari mendekatinya, setelah itu kebingungan bertanya, mengapa? Apakah kamu ingin memarahiku? Langkah Andri Han sempat terhenti sejenak, tetapi tidak lama kemudian dia kembali melangkah, matanya melirik ke arah sosok kecil yang lari mengikutinya, kemudian muncul kegelapan di dalam matanya. Setelah Gita menanyakan hal tersebut, dia tidak mendapatkan jawaban apapun, dia sedikit gelisah, betulkah tebakanku? Apakah kamu memang ingin memarahiku? Tetapi, dalam hal ini aku memang salah, tetapi semuanya sudah terlanjur kulakukan, bisakah kamu memarahiku dengan lebih lembut? Sembari berlari, tiba-tiba saja langkah Andri Han semakin pelan, apakah ini hanya perasaannya saja? Mengapa dia merasa kalau Andri Han sepertinya sengaja berjalan lebih lambat menunggunya? Segera, Gita menyadari kalau langkahnya sepertinya akan segera melewati Andri Han. Segera dia menghentikan langkahnya, berjalan dengan biasa ke arah Andri Han. Bersambung.